Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Nah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan memasuki materi baru di tema 5 subtema 1 ya nak, yaitu untuk muatan matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, ternyata pecahan ini sebelumnya sudah pernah kita pelajari di tema yang terdahulu, yang ada di semester 1. Adakah dari anak ibu yang masih mengingat tentang materi pembelajaran ini? Nah, baiklah, ada baiknya kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah untuk mengharapkan ridho, keberkahan, kelancaran, agar dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, rzuqni fahman. Nah, anak ibu, seperti biasa, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini? Nah, setelah anak ibu menyimak pembelajaran yang ibu berikan hari ini, diharapkan anak ibu itu mampu mengetahui apa definisi dari pecahan. Kemudian, anak ibu juga mampu menghitung pecahan dari benda-benda yang ada di sekitar anak ibu. Anak ibu juga bisa menuliskan lambang dari pecahan dan membaca pecahan-pecahan tersebut ya, seperti yang pernah kita pelajari di tema 2 yang terdahulu ya. Nah, anak ibu sudah siapkankah semua alat tulisnya dan semua buku temanya? Nah, oke, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapat. Nah, anak ibu yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, pasti Allah berikan ilmu tersebut mudah-mudahan insya Allah ya nak ya. Nah, baiklah, kita mulai pembelajaran kita yang pertama. Nah, mengenal pecahan melalui benda konkret. Sebetulnya apa sih itu pecahan? Ada yang masih ingat anak ibu? Iya, pecahan itu adalah bilangan dalam matematika yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, pecahan ini juga biasa orang bilang sebagai bagian dari keseluruhan atau bagian dari semuanya. Jadi pecahan itu adalah bagian dari suatu keseluruhan yang dinyatakan dengan pembilang dan penyebut. Ya nak? Nah, seperti yang ibu tampilkan pada gambar, anak ibu bisa lihat di sini ya. Nah, 1/2. 1 ini menempati posisi pembilang dan 2 ada menempati posisi penyebut. 1/2 ini dikatakan pecahan karena dia terdiri dari pembilang dan terdiri dari penyebut yang dipisahkan oleh per. Nah, ini bacanya per ya. Masih ingat kan nak? 1/2, maka ini adalah pecahan. Maksudnya 1 dari keseluruhan yang ada 2 tadi. Untuk lebih lanjut, perhatikan ya nak, agar lebih memahami. Nah, kemudian misalkan ibu punya lagi. Ibu memiliki 1 buah kue yang utuh. Nah, apabila 1 buah kue utuh ini ibu bagi menjadi 2 bagian yang sama besar, ingat ya, setiap kita membahas tentang pecahan, artinya kita harus membagi suatu bilangan atau suatu kue atau suatu buah itu menjadi sama besar pembagiannya. Tidak boleh besar sebelah atau kecil sebelah. 1 kue ini ibu bagi menjadi 2 sama besar. Jadi 1 bagian yang ini sama persis dengan 1 bagian yang di sini. Maka 1 bagian yang ini ibu bisa nyatakan dengan pecahan 1/2. Karena dia 1 bagian dari 2 keseluruhan. Paham anak ibu? Coba lagi misalnya, ibu punya 1 lagi kue Black Forest ini ya, enak ya kuenya. Nah, ibu bagi menjadi 4 bagian sama besar. Keempat bagian ini harus memiliki ukuran yang sama persis. Tidak boleh ada yang besar, ada yang kecil. Bila ibu ambil 1 bagian ini, ibu pindahkan ke sini. Nah, 1 bagian kue ini ibu nyatakan menjadi 1 dari berapa bagian? Dari 4 yang dibagi. Maka ditulis 1/4. Pahamkah anak ibu? Kalau begitu yang ini berapa? Sama juga ya. Yang ini juga 1/4. Yang ini juga 1/4.
Yang ini juga 1/4. Nah, sekarang kalau ibu punya pizzanya ibu bagi juga menjadi 4 sama besar. Satu bagiannya ini dinyatakan dengan 1/4. Kalau ibu punya apelnya ibu bagi menjadi 3 bagian yang sama besar, maka satu bagian apel ini dapat dinyatakan sebagai 1 dari 3 bagian. Maka ditulis 1/3. Kalau ibu punya roti, nah ini roti tawarnya ibu bagi menjadi 4 bagian sama besar. Maka setiap bagian roti atau setiap satu bagian roti itu bisa dinyatakan dengan 1/4 bagian karena dibagi menjadi 4 sama rata. Begitu juga dengan jeruk yang ibu bagi menjadi 2. Satu bagiannya itu adalah 1/2 karena dibagi menjadi 2 sama besar. Oh gitu ya Bu. Berarti kalau misalnya ini martabaknya dibagi 8 sama besar, satu bagiannya berarti ditulis 1/8 Bu. Ya benar sekali. Sudah pahamkah anak ibu? Paham insya Allah ya. Nah kalau begitu anak ibu melihat yang ini, ayo tentukan nilai pecahannya. Nah ini pizza ya, pizzanya ibu bagi menjadi 3 bagian. Ibu ambil satu bagian yang ini. Ini 1 dari berapa bagian? 1 dari 3. Berarti 1/3. Kalau ibu ambil 2 bagian yang di sini, berarti ini 2 bagian dari 3 atau 2/3. Sudah mengerti anak ibu apa yang ibu jelaskan? Mudah-mudahan ya. Nah, mari kita lanjut lagi ke yang berikutnya ya. Nah, 1/2 itu bisa dibaca. Ini namanya lambang dari suatu pecahan ya nak. Nah ini lambang dari suatu pecahan semua yang ibu lingkari ini. Kalau begitu membacanya bagaimana? 1/2 itu boleh dibaca 1/2 atau 1/2 atau setengah. Nah kalau 1/2 itu dia istimewa ya nak. Bisa dibilang 1/2 dan dia bisa juga dikatakan setengah. Kalau yang ini dibaca 1/3 atau 1/3. Kalau yang ini 2/4. Kalau yang ini 3/5. Yang ini 5/7. Yang ini 7/10. Artinya dalam kita membaca lambang bilangan suatu pecahan, maka kita baca dulu pembilangnya, lalu diikuti oleh kata per, setelahnya adalah penyebut. Ingat ya, pembilang adalah yang bagian atas, penyebut adalah bagian bawah. Nah berikutnya, perhatikan contoh berikut. Setiap potong pizza bernilai 1/4. Dibaca 1/4 atau 1/4. Mengerti ya nak ya? Cara membaca dari lambang bilangan pecahan. Berarti kalau begini gimana Bu bacanya? Nah ini sama juga. Berarti boleh dibaca 1/6 atau 1/6. Paham ya nak ya? Paham insya Allah. Nah kalau begitu ibu akan masuk ke membandingkan pecahan. Dan membandingkan pecahan ini juga sudah pernah kita pelajari di tema kita yang terdahulu. Nah, ibu akan bantu anak ibu untuk mengingat kembali bagaimana cara membandingkan nilai suatu pecahan untuk dapat menentukan manakah bilangan pecahan yang lebih besar ataupun lebih kecil atau sama dengan. Nah, perhatikan cara membandingkan pecahan berikut ya. Perhatikan kedua gambar berikut. Pada gambar pizza yang pertama, satu potong pizza itu dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Maka setiap satu potong itu bernilai 1/3. Pada potongan pizza yang kedua, ibu bagi menjadi 4 bagian yang sama besar.
Artinya setiap satu potong itu bernilai 1/4 bagian. Lalu, potongan manakah yang lebih besar? Potongan kue yang dibagi 3 atau yang dibagi 4? Nah, tentu saja potongan yang dibagi 3 itu lebih besar dari yang dibagi 4. Kalau anak ibu memiliki satu buah roti, satu roti ini mau dibagi ke 3 orang, sama satu roti ini mau dibagi ke 4 orang. Manakah bagian yang lebih banyak didapat oleh setiap orang? Yang dibagi 3 atau yang dibagi 4? Tentu saja yang dibagi 3 memiliki bagian yang lebih besar. Seperti halnya kasus pada pizza ini. Sudah mengerti anak ibu? Terus kalau misalnya mau dibuat pakai cara gimana bu? Bisa. Misalnya anak ibu tinggal bandingkan 1/3 dibandingkan dengan 1/4. Seperti biasa ibu suruh kali silang. Kalikan ke sini 1 kali 4, 4 tulis di sini. 1 kali 3 tuliskan di sini. Maka mana yang lebih besar? 4 atau 3? 4. Maka 1/3 itu lebih besar dibandingkan 1/4. Lalu kalau misalnya begini gimana? Misalnya 2/5 titik-titik 3/7. Sama juga, kita tinggal kali silang. 2 dikali 7, hasilnya 14. Tulis di bawah sini. Kemudian 3 dikali 5. Tuliskan jawabannya di sini, 15. Manakah yang lebih besar, 14 atau 15? 15 lebih besar. Oleh karena itu 3/7 hasilnya lebih besar. Sudah mengerti anak ibu apa yang kita pelajari hari ini? Mudah-mudahan anak ibu dapat memahami dengan baik ya apa yang ibu berikan. Nah, untuk dapat melatih kembali pemahaman anak ibu di pembelajaran kita kali ini, anak ibu bisa mencatat bagian-bagian yang anak ibu anggap penting. Dan anak ibu bisa mengulang-ulang kembali video penjelasan yang ibu berikan untuk mendapatkan pemahaman yang maksimal. Nah anak ibu, alhamdulillah pembelajaran kita untuk muatan matematika di tema 5 subtema 1 ini sudah selesai. Ibu berharap apa yang ibu berikan itu bermanfaat bagi anak ibu semua. Ibu ucapkan barakallahu fikunna buat anak ibu semua. Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.